akhirnya kan semua pada megang senjata ya. Akhirnya dijebol. Si pintu. Dijebol si pintu, terus akhirnya pada keluar. Kan jadi berhamburan tuh. Lu bayangin, pas lagi berhamburan Jepangnya di lantai atas. Vian udah mau lari langsung kayak, kan pintu kaca nih, pintu kacanya kayak lingkaran dibelah gitu. Jadi kayak gini kacanya tuh. Set. Nah dia nodongin ke kaca, terus dia tembak, dar. Terus dia ngomong yang di bolongan kecil, tidur. Sialan banget ya. Lu bayangin, kulit coklat versus mata sipit di situ, dar itu ribut. Nah akhirnya kan tembak, sama-sama kuat tuh di situ. Tapi tetap Jepangnya menang. Oh Jepang menang? Jepangnya menang. Terus di situ Vian kayak gini. Dia sepanjang ngedenger suara jeger tuh udah kayak. Soalnya kalau Jepang mainnya bom. Pas si pribuminya mau maju, gitu dari bawah. Iya. Jadi setan aja kayak gitu semua. Jadi kayak air mancur tapi ini versi tanah. Iya. Gitu. Sampai kena ke si Vian tuh yang lagi ngumpet di dalam mobil. Itu ke tanahnya kayak. Kita udah gue waktu. Terus dia langsung doa, Tuhan, aku ingin mati hari ini juga. Gitu pokoknya. Kita tidak sendiri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan kita, KTS. Kita tidak sendiri. Seperti biasa, kalau video kita muncul, berarti kita akan membahas satu entitas. Untuk episode kali ini, kita akan membahas entitas apa nih? Lokal kah? Apa luar? Belanda. Oh, Belanda. 100% tulen. 100% tulen asli. Beneran Belanda. Tentang garis besarnya apa nih? Tentang langsung ya. Ini dianya nih ya. Dianya yang pembukaan ya. Kan selama ini dia sebagai POV ya. Maksudnya gue yang menceritakan. Ini dia pengen ngasih tahu. Halo, namaku Viens Rosetta van Batwijk. Aku adalah orang Belanda asli Nederland. Aku lahir di Indonesia. Tahun 1945 adalah masa terakhirku di sini. Aku adalah salah satu korban dari kejadian masa bersiap. Aku adalah salah satu orang di antara tragedi tersebut. Di antara tumpukan 3.000 sampai 5.000 mayat, aku ada di antaranya. Nah, itu pesan-pesan pertama dari si Vian. Vian, panggilannya Vian. Kita panggil dia Vian. Oke. Kita mulai bahas. Seperti biasa, kita terapkan adegan per adegan di imajinasi kalian. Kan biasanya kita tuh ngebahas tentang kasta ya, maksudnya perbedaan di antara menir Belanda yang ini sebagai apa, terus yang noni ini sebagai apa gitu kan. Nah kalau yang ini tuh mereka adalah keluarga biasa, dimana saat itu orang tuanya tuh sebagai prajurit. Nah ibunya juga seorang ibu rumah tangga biasa. Pokoknya orang biasa aja lah gitu, nggak ada yang istimewa di antara keluarga mereka. Nah, dia ini 4 bersaudara, 4 bersaudara, kebetulan semuanya perempuan. Nah, Vian ini termasuk anak perempuan yang mencintai seni, tapi dia bukan pelaku seni, hanya mencintai aja. Jadi di setiap ada pameran-pameran tuh dia datang, dia hadir. Nah, udah selepas itu terjadi pergerakan-pergerakan yang mulai agresif dari kaum pribumi. Sosok itu akan selalu mengingat, akan selalu memutar kejadian-kejadian yang amat sangat membekas di diri dia gitu. Jadi enggak yang bukan yang hanya indah-indahnya aja, melainkan malah yang terlalu amat sakit sampai akhirnya dia nggak bisa kemana-mana nih. Terbelenggu ya? Iya. Aku hidup terlalu lama di era ini. Padahal itu cuma 1 tahun. Jadi dari tahun 1944 sampai 1945 itu doang yang dia rasa aku adalah diriku yang lain. Lu bayangin, orang sedamai itu, maksudnya dengan keluarga yang harmonis, terus hidup di pedesaan. Semua anak perempuannya 4-4-nya, di mana dia jalan tuh cuma bawa kipas.
karena gerah ya di Indonesia. Tapi tiba-tiba mereka harus bawa senjata dengan gaunnya. Kehidupan dia selama 18 tahun terakhir hanya omong kosong. Kehidupan dia di usia 19 tahun lah, itulah namanya kehidupan, kata dia. Jadi dia bangun tidur, posisi dia bangun tidur. Dia melek, nggak ada happy, langsung kayak udah gitu, udah terlalu takut. Karena itu pergerakan-pergerakan yang sangat agresif dari kaum pribumi di era itu. Beberapa tahun terakhir sebelum pergolakan itu, yang dia ingat keluarganya dari yang bisa makan daging sampai nggak bisa makan daging. Sejomplang itu. Iya, karena di situ kan Jepang sudah mulai masuk ya. Iya. Jepang invasi, terus dia kalau datang ke setiap daerah tuh dar-der-dor tembakan tuh udah ledak-ledak gitu. Jadi otomatis pergolakan demi pergolakan itu dia alami gitu. Jadi musuh dia tuh bukan pribumi di mata dia, musuh aku adalah Nippon. Nah, pas dia terbangun itu yang pagi-pagi, yang dia cari adalah senjata. Terus dia udah ngelirik ke jendela. Nih posisi ini kan jendela besar nih. Dari yang dia bangun tidur buka jendela kayak gini, tiba-tiba dia cuma dari pinggir doang gini. Saking takutnya. Dari bawah udah pada teriak. Mana Londo gitu. Pribumi tuh. Terus di situ dia baru sadar kalau ternyata musuhku bukan hanya Nippon, tapi pemilik ini semua gitu, pemilik Nusantara juga musuhku gitu. Kayak pembantaian gitu. Iya. Jadi dia lantai 2. Terus dia turun ke lantai utama, turun lagi ke lantai bawah. Ke basement. Iya, buat ngumpet. Jadi dari pagi sampai sore itu kayak gitu. Berarti itu rumahnya berantakan banget ya? Iya, berantakan. Setiap hari. Setiap hari. Bayangkan, dari yang kemana-mana bawa kipas. Terus nih, ayahnya adalah seorang pensiunan tentara, di mana harusnya dia udah gantung senjata. Tapi saat kejadian itu, berbulan-bulan lamanya ayahnya nggak di rumah. Kembali lagi buat membela negaranya. Berarti di rumah itu cuman cewek semua? Cewek semua, 5 orang. Ya makanya bayangkan Kasian gitu, mereka banget. kemana-mana bawa bedil gitu. Terus dia di situ akhirnya keluar karena bahan makanan habis di rumahnya. Itu di situ dia marah-marah, tapi bukan marah-marah sama ibunya atau sama saudara-saudara yang lain, enggak. Dia marah-marah sama keadaan gitu. Frustasi, udah mulai Iya, frustasi tuh. kayak tepung pun nggak ada, ragi pun nggak ada, kan harus bikin roti ya. Itu semua nggak ada. Terus nyari buah-buah pun nggak ada. Dia mau lari kemana? Ya sepirang itu dia pasti kelihatan. Iya. Mau ngumpet kayak gimana pun juga pasti bakal kelihatan gitu sama pribumi. Pas dia buka pintu, di mana depan mata dia udah parang. Terus dia bilang, keluar atau saya dobrak, kalian mati. Kan dia bisa bahasa Indonesia ya, Iya. Vian itu kayak, ya baik. Gak ada siapa-siapa di rumah ini, hanya saya. Kata dia. Terus si Viannya ditarik sama temannya, si yang ngomong kayak gitunya dia langsung masuk ke rumah. Vian udah dak-dikdukan tuh kayak, Takut ketahuan. iya, untungnya semua keluarganya masuk ke Basement. Dia bilang, iya nggak ada siapa-siapa di sini. Dibawa tuh si Viannya, dibawa, dinaikin di atas kayak truk TNI gitu. Iya. Nah pada masa itu TNI itu disebut KNIL ya, Kenil. Nah dia dibawa disatukan dengan, pas dia diturunin dia kaget, Belanda semua di satu rumah, cewek semua. Cewek semua sih tapi amannya ya. Berarti si pribumi yang awal-awal nyari-nyari ke rumahnya itu buat dibawa dulu gitu Dibawa. ke satu perkumpulan itu. Diungsiin. Oke. Nah pas itu dia masuk, terus dia nanya, semuanya situ pada ketakutan kan. Jadi nggak ada yang berdiri, orang Belandanya pada duduk semua. Duduk tuh sambil megang dengkulnya masing-masing gitu. Terus Vin akhirnya nanya, kamu udah lama di sini? Udah 2 hari. Terus memang dari awalnya seginian gitu orangnya gitu, apa gimana gitu. Gak banyak di antara kita yang udah ditarik paksa. Kemana? Kita nggak tahu. Kita cuma nunggu giliran. Terus dia langsung kayak, wah udah ini mah, kayaknya selesai nih hidup gue di sini gitu. Terus di situ setiap sore itu dikasih makan.
Tapi makanannya tuh kayak ubi rebus atau singkong rebus. Terus nggak banyak juga, seadanya Dibatasi. aja, seadanya aja. Udah gitu dilempar, disuruh makan lah gitu. Vian nggak makan tuh, karena dia rasa mendingan buat yang lain deh, gue masih ada tenaga gitu. Ih, baiknya. Nah semua cewek-cewek di situ kan gak ada yang mau senjata, dia doang Tapi disembunyiin. disembunyiin di dalam baju. Dia udah ngeliat ke kaca aja kayak, gue harus kabur, mau kabur kemana? Di situ pribumi semua kan. Nah pribumi di situ tuh udah nggak ada yang basa-basi, orang-orangnya tuh udah nggak ada yang senyum. Semuanya tampangnya udah tampang belingah semua tuh. Wah ini kayaknya nggak mungkin bisa kabur di hari ini. Pas dia udah duduk, terus ada satu orang yang ditarik sama kaum pribumi, ditarik. Terus kan teriak-teriak tuh, ngamuk si ceweknya. Langsung dicekek si ceweknya, dicekeknya pakai tali. Mati kan tuh. Iya. Dia langsung kayak gini. Jadi kalau misalnya kita nggak mau, kita dimatiin langsung di situ. Iya. Di hadapan yang lainnya. Makanya terus yang bikin dia bingung tuh nggak ada yang teriak. Karena udah setiap hari kayaknya. Jadi nggak ada yang teriak. Dia di situ dari yang ngerasa gue kenyang, gak mau makan, sampai ke gini tangannya kayak Tremor banget. iya, dia kayak dia gini aja. Terus itu mayatnya mau ditaruh di mana? Kita juga nggak tahu. Katanya. Oh my god, kata dia. Ini apa-apaan? Terus dia bilang, ini ada telepon gak di sini? Ada telepon gak di sini? Kita nggak tahu. Jadi itu tuh rumah, sebenarnya rumah, ada kamar mandinya, ada dapur gitu. Tapi mereka tuh bener-bener pada sek-sek di ruang tamu, kayak nggak ada yang berani ke kamar, nggak ada yang berani ke dapur gitu. Terus Tapi sebenarnya boleh itu tuh. boleh kan, itu kan dikunci dari luar. Maksudnya lu berkeliaran dalam rumah pun boleh. Oh. Cuma karena terlalu terhimpit mungkin dengan kejadian-kejadian yang itu. Takut kayak gerak dikit aja mati gitu kan. Gitu, jadi kayak gitu. Nah terus ada yang masih muda banget, kayak di usia 10 tahunan perempuan, dia bilang, aku udah gak kuat, pengen pipis gitu. Yaudah aku antar. Jangan gitu kata yang lainnya. Tapi aku udah gak kuat, kencing di sini, digituin sama yang lain. Kencing dia di situ. Vian langsung berdiri aja kayak takut kena kencingnya kan, kayak wah ini gawat, ini nggak bisa kayak gini terus gitu. Akhirnya dia malam-malam, yang lain kan udah mulai kayak mau tidur gitu, udah pada gitu. Jadi yang lain tuh tidur tuh kayak Masih waspada. gitu jadinya, iya. Nah subuh-subuh ada yang masuk pakai ikat kepala, cowok. Pribumi. Pakai ikat, ya pribumi pakai ikat kepala. Di situ dia langsung sambil nyirih, disuruh bangun pakai kaki. Bangun. Terus diludah-ludahin tuh kan merah ya. Jadi ludah-ludahin gitu si orang-orang Belandanya di situ. Orang cewek Belanda kayak gitu teh. Terus dia bilang, selama ini kan kalian tuh nyiksa leluhur-leluhur saya. Terus kalian di sini mau makan pun susah. Gimana rasanya? Enak. Kata pribumi teh. Enak gak gitu kan? Terus gak ada yang jawab kan, gak ada yang berani jawab. Karena nggak ngerti kali sebagian orang. Iya, soalnya nggak semua orang Belanda bisa bahasa Indonesia gitu. Narik kursi terus duduk di situ ngeliatin mereka. Terus dia tuh ngeluarin kayak keris. Ngeluarin keris, dilap-lap kerisnya. Coba yang paling kecil ke sini. Jangan-jangan yang kencing yang usia 10 tahun. Iya, yang paling kecil kan yang usia 10 tahunan itu. Kamu tahu nggak ini apa? Nih, katanya. Nih itu kan enggak. Tahu nggak ini apa? Nih. Pakai bahasa Indonesia yang benar. Tidak jadi gitu. Coba kita coba. Tajam gak ya keris saya? Ditarik rambutnya, dipotong. Kepotong tuh rambutnya. Wajahnya udah merah banget. Kayak begini kan. Gitu ya. Terus dia kayak nah, si Vian tuh ngeliat itu langsung kayak udah jaga-jaga, tangan kanannya udah megang senapan. Udah kayak, ini kalau mau macem-macem gue dor aja nih orang nih gitu dalam hati dia kan. Nah terus si anak kecilnya disuruh ngadep ke belakang. Ngebelakangin si pribumi jadi. Iya, jadi ngadepin ke teteh-teteh Belanda nih, para noni. Pas dia ngadep ke situ, langsung keluar darah. Nggak taunya punggungnya tuh dimasukin keris, ditarik ke atas. Jadi kok terus ini langsung basah.
darah semua. Terus ini ngucur ke bawah. Vian itu langsung kayak gini, overdose gitu. Dia jelas kayak, siapa itu yang bicara tuh, siapa yang bicara. Terus dia langsung kayak, wah udah pada hektik situ, wah gitu. Nah yang selama ini ngurusin si bocah itu selama berhari-hari itu kan ada tuh yang dekat sama dia yang nyuruh dia kencing aja di sini gitu. Nah itu pingsan tuh dia, karena udah nganggap dia kayak adeknya kali ya, kalau nggak kayak anaknya, nggak tahu lah, pokoknya kayak gitu. Itu makin pada mojok lagi coba duduknya, sampai ke mereka akhirnya nggak duduk lagi, berdiri. Udah saking takutnya. Vian posisinya paling depan, dia udah kayak gini, udah nggak ada orang. Oh, dia nggak tahu kalau yang lain mundur. Iya, jadi dia tuh di sini. Ini si pribumi, ini si anak itu, ini Vian ya. Nah, mereka nih dari sini langsung ngegeser ke sini. Vian kayak gini. Terus dia akhirnya jalan lagi, jalannya juga miring kan dia tuh, karena takut kalau ngebelakangin gini ada yang nonjol. Jalan miring. Terus si Belandanya ngeliatin si Vian tuh, Viannya kayak gini aja, lihat ke tembok. Terus kayak pada nangis gitu, padahal dia tuh nggak nangis, kayak gitu-gitu aja. Terus si si orang pribuminya tuh kan masih nancepin si kerisnya diambil, dielap ke baju bocilnya ditarik rambutnya, digusur gitu, keluar, ditutup pintunya, jebret. Darah bersimbah banget. Bersimbah. Terus nggak lama ada lagi yang masuk, ngebersihin darah. Oke. Terus si Vian gini, wah ini mah berarti udah beberapa hari banyak yang mati di sini, cuma dibersihin. Terus akhirnya dia masuk ke dapur, dia ngecek, dia nyari pisau apa segala macam, dia nyuruh semua cewek-cewek yang ada di situ pakai senjata, tau gak lo? Jadi kayak pisau, gunting, garpu. Terus mereka tuh nggak mau tadinya, nggak mau ngambil yang udah disiapin sama si Vian tuh, dia udah naruh semua di meja makan. Ambil semuanya, satu persatu ambil. Terus semua cewek-cewek yang di situ tuh nggak mau. Dan yang kampretnya lagi ada satu cewek kayaknya bangsawan, dia bilang gini, aku tuh ya gak akan pernah mau bunuh orang, sambil kipas-kipas pakai tangan. Mau sampai kayak gimana juga aku gak akan bunuh orang, dibunuh atau membunuh gitu. Terus dia bilang membunuh, akhirnya dia ambil tuh. Tapi dia di situ nyari yang paling gede itu gak lu, kata dia yang kecil aja, yang kecil. Ya udah ya, dia ngambil tuh yang kecil. Pisau buah yang dia pilih. Pisau buah mah kan nggak tajam, nggak terlalu tajam. Ada yang ditaruh di kutangnya, ada yang ditaruh di kos kakinya, pokoknya di mana aja lah. Masuk lagi kawan pribumi ngasih makan. Nah yang ngasih makan ini ngomong kayak gini, kalian gak akan lama sih, malam juga nanti ada yang jemput, satu kayak truk gitu. Terus dia kayak, wah ini mau dipindahin kemana nih gitu. Makin jauh dari rumahnya nanti. Iya. Dia kan mikirin ibunya, mikirin saudara-saudaranya yang lain kan. Malam tuh tiba, bener tuh datang satu truk, disuruh masuk tuh semua. Pas sepanjang jalan udah kayak yang gimana sih, kayak orang udah nggak ada darahnya gitu, kayak udah pada bengong aja gitu. Ini kita mau dibawa kemana ini tuh? Nah dibawa ke satu kayak balai desa gitu, tapi ukurannya besar kayak gedung. Nah pas nyampe di sana itu Belanda semua, tapi cewek semua, cewek dan anak-anak. Jadi kalau anak-anak ada cowoknya juga. Kata dia, wah makin susah aja tuh ini mah kalau ada apa-apa. Nggak taunya di situ ada cowok-cowok Belanda juga nih, yang bapak-bapak nge-absen. Jadi per kakak gitu kalau kata kita kartu keluarga. Nah ini dengan keluarga si ini dia langsung kayak, nah di hati dia semoga ada ibuku dan juga saudara-saudariku gitu. Terus dia akhirnya kan dapat giliran buat ngabsen. Terus dia bilang, keluargaku gimana? Oh ada, ternyata ada tuh di checklist keluarganya. Akhirnya dia kumpul lagi sama keluarganya. Dia nanya, gimana bisa sampai di sini? Tadi sore ada yang jemput ke sini, langsung ke sini. Jadi cuma si Vian doang yang ngalamin di sekap. Dia langsung kayak, oh ya syukur-syukur. Dia nggak nyeritain tuh ke ibunya kalau kejadian itu. Terus kamu kemana aja? Udah 2 harian gitu sama hari itu kan, ngilang. Ya adalah pokoknya, kata dia. Udah kumpul semua tuh di situ. Gak lama Jepang masuk, jebret pakai kaki, anjir pokoknya. Jepang langsung ngoceh kayak siapa ketua di sini.
Terus yang megang si apa namanya? Absenan. Iya, absenan gitu, dia bilang aku. Terus Jepangnya nyuruh dia keluar. Pas keluar, si Jepangnya ngobrol, dar aja tuh si ketuanya ditembak. Vian di situ langsung kayak, wah ini makin menggila. Lawan kita udah bukan pribumi lagi. Terus dia nanya ke ibunya, bawa senjata nggak? Bawa senjata nggak? Bawa. Nggak taunya adanya senjatanya nggak main-main. Kayak di seluruh badan dia tuh di dalam baju tuh udah senjata doang. Oh yaudah ya aman. Terus aku mau satu yang pendek, soalnya ini terlalu panjang. Oh ya, satu lagi tuh dia pegang aja, dimasukin ke kantong kalau yang kecil. Terus Jepang masuk lagi. Terus dia bilang, kalian akan keluar dari Nusantara, tapi katanya kalian harus berdaulat dulu untuk kami. Berdaulat. Menyerahkan Indonesia kepada kami. Ya cewek-cewek di situ udah bodo amat kan. Ya aku serahkan gitu. Terus kembalikan aku ke Netherlands. Ya aku akan mengembalikan kalian bersama-sama di satu perahu. Mereka pada senang tuh ya, senang. Vian enggak, curiga. Kayaknya nggak mungkin deh. Segampang itu. Nggak mungkin. Terus dia mikirin bapaknya kan, kemana nih bapaknya nih. Nah terus pintu digembok, pakai rantai terus digembok. Terus si Jepang ini pada keluar, nggak tahu tuh kemana. Nggak ada yang jaga tuh. Dicek di setiap jendela tuh nggak ada yang jaga. Akhirnya kan semua pada megang senjata ya. Akhirnya dijebol. Dijebol si pintu, terus akhirnya pada keluar. Kan jadi berhamburan tuh. Lu bayangin, pas lagi berhamburan Jepangnya di lantai atas. Vian udah mau lari langsung kayak. Langsung pas ngeliat gini, Jepangnya sambil ketawa-ketawa. Gitu langsung kayak. Masuk lagi, masuk. Akhirnya mereka pada masuk, Jepangnya pada turun, langsung ketawa. Kalian gak percaya sama kita akan kembalikan kalian ke Netherlands. Tunggu besok. Satu kapal bersama, bukan kapal kecil, kapal besar untuk ke Eropa sana. Tunggu di sini. Akhirnya mereka kayak, udah kita tunggu aja. Sedangkan yang berhamburan itu mayat udah numpuk tuh. Iya. Udah rame. Udah banyak. Udah luar biasa itu mah. Si pintu-pintu juga udah kecipratan darah tuh. Terus dari situ nyari mamahnya. Ada, kakaknya ada, adenya yang kedua ada. Yang bungsu nih yang megang senjata penuh, full. Gak kelihatan. Dia nyari, pas dia lihat kebunuh tuh adenya. Anjir, sialan gitu kalau bahasa kita tuh. Nah, terus dia langsung keluar, terus dia langsung teriak. Aku ingin minta tolong, tangan di atas. Aku ingin menarik jasad adikku. Oh ya silahkan. Ditarik. Buat ngelucutin semua senjata yang ada di badan adenya. Ambilin tuh semuanya, dibagi-bagiin ke yang lain. Kalian pegang satu persatu. Terus mereka bilang, percuma. Mereka keluar aja langsung dibunuh gitu. Udah pada pesimis ya? Iya. Gimana kita ada momen buat giniannya gitu. Apalagi cewek gitu kan. Gak semua cewek Belanda bisa pegang senjata. Terus ini si senapannya kan panjang-panjang gitu ya. Dipanggul gini. Terus dia ngeliat ke sini, terus masih ada gitu. Kan pintu kaca nih, pintu kacanya kayak lingkaran dibelah gitu. Jadi kayak gini kacanya tuh. Nah dia nodongin ke kaca, terus dia tembak, dar. Terus dia ngomongnya di bolongan kecil, tidur. Sialan banget ya. Terus si Vivian langsung kayak bener-bener berdebah gitu. Ternyata ada telepon yang ngegantung gitu. Terus dia berusaha nelpon ke kantor bapaknya. Halo, angkat. Akhirnya keangkat tuh. Kalian di mana? Gak tahu ya di mana. Yang ngangkat bukan bapaknya. Kayak orang yang kerja di situ kan. Nah, dia tuh ngasih tahu kayak di depannya tuh ada apa, terus di jalannya kayak gimana. Jadi dia cuma ngasih ciri-cirinya doang. Tunggu kami kesana sekarang. Tapi paling kami akan lewat samping kalau nggak lewat belakang. Iya, kalau lewat depan akan kelihatan langsung sama tentara Nippon gitu. Iya, terus udah tuh ditutup. Udah ngerasa aman tuh kan si Viannya kayak, udahlah gitu, kita tunggu aja gitu. Entah itu mereka datang duluan, entah kita udah dipulangin duluan ke Netherlands gitu, nggak tahu.
subuh tiba nih, orang Belanda nggak datang. Jadi pas dia disuruh keluar dari rumah itu, terus menuju ke satu kayak truk besar gitu kan, ngejajar nih truk besar, pada masuk nih cewek-cewek kan semuanya. Terus dia masih tetap kayak gini, siapa tahu kan ada kayak mobil Belanda gitu. Ternyata nggak ada. Udah tuh dia perjalanan lagi. Pas di perjalanan lagi tuh ada yang ditendang sama orang Jepang. Katanya tuh karena terlalu banyak menangis. Via udah makin dia deg-degan, soalnya ini Jepang nih dia. Sedangkan dia tuh di badannya udah senjata doang kan. Si Jepangnya ngajak ngobrol sambil ngerokok. Kau bisa bahasa Jepang nggak? Nggak bisa gitu. Tapi ngejawab. Dia pakai bahasa Belanda, si orang Jepangnya. Oke. Belajarlah katanya gitu. Nanti kan kita akan terus-terusan berjumpa. Dalam hatinya si Vian tuh kayak amit-amit gitu, tau gak, gue gak mau ketemu lagi gitu. Nah akhirnya dia nyampe lah di yang sekarang jadi Kebun Raya. Kebun Raya Bogor. Nyampe dia di situ. Oh, titik berhentinya di situ. Titik berhentinya di situ. Pas dia lihat, pas panjang jalan ada tumpukan mayat. Udah numpuk. Mayat doang. Terus dia makin, aduh, ini mah gue cuma dipindahin tempat buat meninggal. Percuma tuh bawa senjata gitu Udah ya. percuma, dia tuh di situ udah kayak, terus dia ngeliat para menir-menirnya aja gitu, dengan pakaian-pakaian tentara Belandanya aja posisinya pada gini semua. Wah ini mah gitu. Tapi dia optimis. Mungkin kita dari Buitenzorg akan dipindahkan ke Batavia, dari Batavia akan ketemu ke Merak akan berangkat langsung ke Nederland. Itu jadi pikiran dia. Pas dia lagi disuruh baris, bapaknya nyamperin. Oh masih ada bapaknya udah. Kumpul semua. Enggak, itu nggak ada, nggak satu lagi meninggal gitu. Ya semoga dia diterima di sisinya gitu kan, kata bapaknya. Terus bapaknya di situ di belakang mereka tuh barisnya. Pas di belakang mereka, Nederland juga posisinya udah terhimpit tuh di situ, udah terhimpit. Tapi para jenderal-jenderalnya sama sekali nggak loyo. Jadi dia di situ masih ngoceh terus gitu lawan Jepang. Masih nego kali ya. Gimana caranya? Jenderal Belanda tuh pengen semua warga dia yang masih hidup tuh bisa dikembaliin ke Nederland. Tentang Indonesia terserah. Bagaimanapun itu. Itu nanti akan jadi urusan ratu gitu. Nah terus Jepang tuh pengennya dikibarkan bendera di situ. Bendera Jepang. Soalnya kan di situ tuh bendera Belanda paling tinggi, merah putih biru. Dan dia pengen diganti sama Jepang Cahaya Asia, bulat merah, garis-garis ukuran besar warna merah, backgroundnya putih. Tuh bendera Jepang pada masa itu. Nah terus di situ si Vian tuh ninggalin posisi dia yang terakhir kan, nih ngebaris, terus ini bapaknya, dia jalan terus ke depan, sampai mamanya kayak Vian gitu udah, terus gitu akhirnya dia jalan sampai ke depan. Pas dia sampai ke depan, orang Jepangnya langsung ngeliatin aja, tentara Jepangnya, yang cowok-cowoknya gitu pada ngeliatin aja, disamperin siapa namanya, gitu. Dia pakai nama tengahnya Rosetta. Terus dicium tuh sama tentara Jepang si Viannya tuh kayak gitu, kayak merinding gitu, tau gak lo, kayak gue jijik, gue merinding gitu. Nah terus si orang Jepangnya ketawa-ketawa aja. Ketawa. Terus ada yang balik lagi nyamperin, disuruh buka mulut si Rosettanya, si Viannya nih, dimasukin tuh pistol ke mulutnya. Kalau misalnya masih mau di sini, tapi harus ikut kami ya. Iya kan gitu. Bapaknya udah gimana sih, di belakang tuh udah teriak-teriakan terus, kayak lepaskan itu putri aku gitu-gitu kan. Terus di situ si Rosetta gitu kan nggak bisa ngomong kan ya, karena dijijelin pistol, bukan pistol, senapan malah, laras panjang. Nah terus ditarik tuh si Viannya ke depan, jadi ngadep ke yang pada baris, iya pada baris. Terus di situ
orang Jepangnya bilang kalau salah satu dari bangsamu telah menyerahkan dirinya dan lebih memilih kami. Si rasanya bingung kan ya, lu ngomong apa lagi, gue nggak ngerti. Nah terus ada lagi yang translatein lah ke bahasa Belanda dari orang Jepangnya. Langsung riweuh kan tuh ngedenger itu, maksudnya tuh dia kan jadi pengkhianat apa gimana? Apakah selama ini dia pengkhianat apa gimana nih gitu? Takutnya disangkanya jadi mata-mata nggak sih? Iya. Nah terus si Viannya kayak, kapan ya gue ngomong kayak gitu, gue tuh nggak ngomong gitu, gitu, malah lu yang nyuruh kayak gini. Terus si Viannya kan di situ di cengkramnya rambutnya yang dikeatasin gini. Jadi Viannya udah nggak kelihatan ada rambut ngejutnya lagi di bawah, udah ditarik semua ke atas, digituin aja sepanjang obrolan para jenderal. Jadi diome tau gak lu sama prajurit itu, diome gitu si Viannya tuh, diputer-puter sampai ketarik banget rambutnya, udah merah ininya tuh, kulit kepalanya. Video udah nahan, pluk jatuh jatanya. dia tuh langsung kayak aduh gitu. Terus diambil nih sama si tentaranya, diambil terus diputer-puter aja pistolnya, kayak dikasihin ke si Viannya. Pas dikasihin ke Vian, kayak ini punya kamu. Iya gitu. Untuk membunuh aku. Enggak. Oh untuk jaga-jaga. Iya, jaga-jaga dari aku. Enggak katanya. Jaga-jaga dari siapa? Ya dari orang jahat aku. Enggak katanya. Ya udah gitu dikasihin tuh ke si Vian megang senjata. Dia nggak berani masukin ke baju. Soalnya kalau dia masukin ke baju kelihatan itu banyak, nggak cuma satu. Akhirnya dia pegang. Terus si Jepangnya pada ngeliatin perempuan bawa senjata kayak gitu. Cukup aneh. Nah si cewek yang narik-narik rambutnya tuh makin parah tuh kalau melintirnya. Si Viannya gini ke ini tuh gak lu gak sengaja dar aja gitu, langsung pada hening. Orang-orang Belanda kira orang Jepang ngebunuh siapa gitu, bukan si Viannya. Pas kita tuh si Vian lagi kaget, si Jepangnya lagi kaget langsung gitu. Terus dia langsung kayak, lu berani gitu sama gua gitu. Terus dia bilang, aku minta maaf ya, ini rambut aku sakit gitu, kepala aku sakit, aku minta maaf. Dia sampai kayak gini-gini kan, aku minta maaf. Ini tuh beceng tengah-tengah, aku minta maaf kayak gitu. Nah terus si cowoknya, udahlah kembalikan aja dia ke barisan. Terus jangan, udah di sini aja, aku suka gitu sama si cowok yang itu satu tuh yang ngeselin. Terus di situ dia berdiri sendirian, udah pegal banget gitu. Nah terus ada suara dari sebelah dia nih, sebelah dia kan ada tumpukan mayat. Cewek gini, udah gitu suaranya. Terus dia kayak gini, so, akhirnya dia kayak setengah jongkok kayak gitu, kamu masih hidup gitu, pakai bahasa Belanda. Ya gitu. Oh kamu bisa berdiri gitu, nih gitu. Akhirnya ditarik kan si Viannya, udah bersimbah darah, ternyata dia mah ketusuk. Bukan ditembak gitu, ketusuk. Terus sama si Viannya kan ditarik. Belandanya heboh kan di situ. Ada itu maksudnya tuh jangan-jangan yang tadi bunyi suara tuh si itu gitu, si cewek yang di sebelah si Vian, bukan si Vian yang nggak sengaja narik pelatuk gitu. Nah si yang berdarah-darahnya tuh jadi berduaan sama si Vian tuh. Jadi si Viannya ngebalik gini. Jadi si yang temennya nih yang baru kenal itu, dia nyender gitu gini. Soalnya kan nggak sanggup ya, berdirinya juga susah. Nah setelah beres tuh ada keputusan mungkin dari si pihak para jenderal nih, akhirnya mereka tuh dimasukin ke beberapa truk lagi buat menuju ke Batavia, dipulangkan lah tuh mereka tuh. Nah si Vian itu termasuk yang nggak kebagian truk kan. Pas nggak kebagian truk, mereka tuh situ sampai malam. Jadi nunggu truk itu datang lagi. Jepang itu nggak bisa dipegang omongannya. Yang masih baris di situ ditembak-tembakin tuh di situ. Katanya soalnya katanya perjanjian dari pihak kamu tuh bisa dikirim hari ini, sedangkan hari ini telah berlalu jam 12 malam. Kan nggak dapet ya itunya, truknya kan kehabisan ya, gimana gitu.
Sisa si Vian sama yang lagi sekarat tuh. Keluarga si Vian ikut. Udah berangkat. Sisa si Vian yang lagi sekarat sama ada beberapa anak-anak sama kayak orang-orang yang berdarah campuran yang belum diangkut. Kayak Indonesia dan Belanda. Pokoknya yang menurut mereka mungkin kastanya kurang gitu ya. Jadi, nah kalau si Vian kan ya tulen, tapi kan karena dia disandra nih, posisinya disandra di lapangan terbuka gitu, semua orang juga ngelihat gitu. Jadi dibilang disekap juga enggak gitu, intinya disandra aja dia tuh. Nah pas udah kejadian itu, semua ditembak kecuali si Vian sama temennya yang lagi sekarat itu. Vian udah bingung tuh kayaknya, udahlah gue mendingan mati aja kalau kayak gini nih. Si Vian ini disuruh masuk ke satu mobil. Mobil diisinya tentara juga. Terus kita istirahat dulu ya, capek hari ini terlalu banyak berdiri. Udahlah, dia udah pasrah tuh. Kalau yang tadi sakaratul maut dibiarin aja udah. Malah kan pisaunya kan gak terlalu nancap. Pisaunya tuh panjang gitu kan. Tapi bukan pedang ya, emang ukurannya panjang. Nah setengah ini tuh udah masuk ke dalam tubuhnya. Berarti kan masih ada sisa segini lagi. Ditendang sama Jepang. Jadi ngededet ke dalam. Oh berarti itu tuh posisinya si pisau itu tuh emang nancep di dia waktu dia kayak ngomong kamu ditusuk sama siapa? Gak tahu. Itu nancep. Didedet sampai ke udah nggak kelihatan lagi si besinya, bahkan si pegangannya juga udah tinggal setengahnya. Udah jebol gitu masuk ke dalam. Udah tuh ditinggalin, jadi si Vian tuh udah sendirian cewek di situ, sisanya sama tentara semua dibawa ke satu tempat. Di situ ternyata Belanda hungkul. Tapi tuh random, cewek cowok anak kecil semua ada di situ. Terus dia udah kayak aduh gitu, gini lagi gitu ya. Dia udah muak gitu, sampai muntah dia, soalnya ngelihat mayat terus kan sepanjang hari. Nah dia di situ berbulan-bulan. Di tempat baru itu? Iya, berbulan-bulan. Katanya. Itu senjata tetap di dia? Enggak, udah dia taruh-taruhin. Pokoknya dia udah hidup seperti normal gitu. Cuma di sebelah-belahnya tuh udah Jepang semua gitu. Jadi yaudahlah, dia juga udah pasrah mau gimana gitu. Keluarga juga udah pulang gitu. Mereka di situ dijanjin buat dipulangin lagi ke Netherlands gitu. Tapi dengan satu persyaratan lagi. Pokoknya intinya tuh semua harus ada deal-dealan lah gitu. Nah pas di 1945 nih, udah 1 tahun kan dari kejadian itu. Terus mereka bilang ada agresi militer dari tentara Indonesia. Dia udah feeling kayak wah ricuh lagi nih. Ricuh, ini pasti ricuh. Mana senjata si copotan. Nah itu akhirnya dia ambil lagi, jadi dia tuh naruh di bawah keramik. Diumpetin sama dia. Terus pas kejadian itu orang pribumi datang. Semua yang bukan kaum kami, mohon maaf akan kami musnahkan malam ini. Lu bayangin tuh, lu dengar kayak gitu. Termasuk Nippon. Iya. 1945 tuh kejadiannya. Di situ Nippon kan gak terima ya. Iya. Gelut tuh, perang tuh. Indo sama Nippon. Kalah Nippon. Soalnya Indo tuh udah banyak bawa peralatan punya Belanda. Terus di situ kalah. Mereka disekap lagi, dikunci pintunya. Tapi si Vian tuh keluar lewat jendela belakang. Udah lari sampai menyusuri kampung. Pas di kampung kericuhan lagi. Pokoknya di setiap penjuru tuh udah kelihatan merah, tau gak lu? Api kemana-mana tuh api. Jadi mungkin rumah kebakar, pohon kebakar. Pokoknya udah kayak merah padam lah di situ. Nah pas lari di belakangnya tuh ada suara tunggu. Si tentara Jepang yang suka sama dia itu loh. Oh iya. Nyamperin. Kalau kamu ikut sama aku, kita akan selamat. Enggak. Aku disekap sama kamu udah lama. Kata kalian aku akan dipulangkan ke Netherlands, tapi ternyata bohong. Aku masih di sini melihat suasana sepanas ini gitu, melihat suasana sekejam ini.
Terus si cowok Jepangnya, enggak, ini beneran, kita harus ke sana. Nah dia tuh nunjukin satu markas gitu, markas Jepang. Akhirnya mereka ke arah markas Jepang, itu nggak terlalu jauh. Berarti si Vian ikut akhirnya? Ikut, berdua tuh dia lari-lari. Terus akhirnya nyampe ke markas Jepang, orang-orang Jepang dari yang lagi santai tiba-tiba langsung berdiri gara-gara ada Belanda 1 biji tuh, si Vian. Terus ngobrol pakai bahasa Jepang tuh di situ, ngomel-ngomel tuh, ngapain gitu kayak yang marah-marah. Terus dia bilang, ya di situ udah dikepung, kita harus siap-siap. Akhirnya si Vian dimasukin ke satu mobil itu kan, disuruh tunggu di situ. Takutnya si yang pribuminya suka di situ juga? Enggak, Oh, enggak. dia di luar mau perang kan, takutnya pribuminya jalan. Soalnya pribumi itu dulu konvoy. Iya. Konvoy, belok, ribut, lurus lagi, ribut lagi, pokoknya kayak gitu. Takutnya pribumi nyampe sini. Nah, mereka udah pada siap-siap tuh di depan. Terus udah mulai ngeluarin pelurunya, anjay, ada yang segede gini nih. Tuh segini. Buat Udah pada basoka kali? Iya, udah pada dikokang-kokangin aja. Terus udah pada naik ke atas buat ngecek udah nyampe mana gitu si tentara pribuminya gitu, TNI-nya. Pas dia lihat ke arah bawah udah kelihatan tuh. Bannya dari atas ditembak dar satu, oleng. Iya. Terus di situ langsung ngeluarin kayak toa gitu orang Jepangnya. Bilang, kalau berani nembus ke sini gitu, jangan harap desa kalian akan aman, akan lebih dari neraka selepas dari kejadian ini. Terus si orang pribuminya tuh nggak peduli. Alah, pada gitu. Tetap tuh dia. Tetap maju, beloklah ke tempat markas kan nih, markas Jepang. Lu bayangin, kulit coklat versus mata sipit di situ, itu ribut. Nah, akhirnya kan tembak, sama-sama kuat tuh di situ. Tapi tetap Jepangnya menang. Oh, Jepangnya menang. Terus di situ Vian kayak gini. Dia sepanjang ngedengar suara jeger tuh udah kayak. Soalnya kalau Jepang mainnya bom. Kalau Jepang mah. Iya. Jadi pas si pribuminya mau maju, dudut gitu dari bawah. Iya. Jadi setanahnya kayak gitu semua. Jadi kayak air mancur tapi ini versi tanah. Iya. Gitu. Sampai kena ke si Vian tuh yang lagi ngumpet di dalam mobil. Itu ke tanahnya kayak. Kita udah banget. Terus dia langsung doa, Tuhan, aku ingin mati hari ini juga. Gitu pokoknya. Kalau aku memang tidak selamat, tolong matikan aku di hari ini juga Tuhan. Gitu kan, dia Katolik kalau nggak salah tuh dia Katolik. Terus nggak lama diketok nih pintu mobil. Kan jadi ya pintu mobilnya tuh nggak ada kacanya kan. Iya. Makanya si tanah jebrot ke dia. Tapi dia tuh posisinya gini, disuruh nunduk gitu, jadi kayak tiduran gitu. Iya. Nah jadi si pribuminya nggak ngelihat kan ada orang Belanda gitu, herang pirang di dinya gitu. Terus dia bilang aman gitu. Kata si cowok yang suka sama Iya, terus dia akhirnya gini lagi. Sampai kapan aku disekap? Aku muak. Dia langsung muntah tuh di situ di mobil. Terus si Jepangnya bilang turun. Dibersihin tuh kan pakai selang air. Udah beres dibersihin. Ini kan basah semua tuh. Terus si Jepangnya megang gini ke si Vian-nya buat narik. Pas dipegang gini, senapan. Oh, pakai senjata. Iya, aku kan takut. Oh, ya udah gak apa-apa gitu. Oke. Udah bun-bun di situ. Oh iya, gak apa-apa kata dia. Terus kayaknya kita harus maju dan menuju ke Batavia untuk nganterin kamu ke Merak. Tapi kamu nggak apa-apa kan kalau aku pulang ke negeriku? Ya nggak apa-apa, kata si Vian. Ya nggak apa-apa, semoga kamu bahagia gitu. Ada bumbu-bumbu percintaan. Terus si Viannya kayak ya terima kasih. Terus kan dia udah tuh jalan. Kata temennya, mobil yang bisa dipakai di bagian depan, jadi harus jalan kaki agak jauh. Pas dia jalan, dia tuh ngelihat banyak potongan tubuh yang nggak tahu badannya mah di mana gitu. Jadi daging. Ada cowok pakai obor nih, pribumi di situ. Badannya nggak terlalu gede, biasa aja, pendek gitu, sama si Jepang juga jauh gitu badannya. Terus dia di obor, dia megang obor, terus dia nyamperin gitu ke mereka berdua. Kok kalian masih hidup? Kata si orang ininya tuh pakai bahasa Sunda. Kok hirup kene sih? Gitu.
dia ngomong apa sih. Jadi mereka berdua tuh ngerti ngomong bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa daerah dia nggak ngerti. Oke. Nggak tahu, kata si Vian ya. Udah tuh mereka cuek jalan. Woi, diteriakin sama orang pribumi. Kok siapa parah sih? Jadi gitu, jadi 2 kali. Si Vian bilang gini, kamu ngomong apa? Pakai bahasa Indonesia, aku kurang ngerti. Cenah, kok belum mati? Oh ya, aku bersyukur aku tidak mati, gitu kata si Vian. Lamun kos kieu hirup keneh tuh, udah ngeluarin lidahnya, terus si Obora digituin tuh lidahnya. Gitu gak lo? Terus Si Jepangnya kayak bingung maksudnya tuh ngapain gitu kan, maksudnya nggak dijago apa gimana gitu. Gak banyak budget si Jepang mah, dar dimatiin sama dia. Udah tuh jalan lagi. So si Vian-nya tuh dari yang selalu takut ngedenger suara tembakan jadi biasa aja, dia kayak udah tuh dia jalan. Orang itu mengganggu perjalanan, iya. Ketemulah tuh si mobil itu berdua masuk tuh. Udah tuh dia jalan OTW menuju ke Batavia nih ceritanya. Belum nyampe ke Batavia, keluar dari Bogor aja belum. Pas sampai situ ada yang kayak pribumi udah ngumpul semua di situ. Pas pribumi ngumpul, mereka disuruh turun paksa. Si Vian sampai ditarik rambutnya juga. Terus si Jepang juga. Itu semua pribumi semua, Jepang 1, Belanda 1. Puas kan itu pasti kaum pribumi. Iya. Diarak tuh mereka berdua. Terus si Jepangnya ditusuk. Pas ditusuk terus diinjek-injek. Terus si Viannya histeris di situ. Dia histeris. Kan selama ini kan yang nolongin dia kan si Jepang itu kan, maksudnya. Seenggaknya walaupun si Jepangnya jahat juga, tapi kan dia membaik gitu ke dia tuh, nolongin, ngelindungin. Pas nyampe di situ ada beberapa orang Belanda juga yang udah mati. Jadi ditumpukin gitu jadi satu. Terus dia di situ udah kayak udah pasrah. Gua tuh udah pernah ngelalui yang lebih parah dari ini. Gitu. Pasrah Vian part kesekian. Iya gitu, jadi gue tuh udah pernah ngelewatin masa-masa yang lebih berat dari ini gitu. Tolong aku gitu, gak mau mati di sini gitu. Terus disuruh sujud sama orang kita nih, sama pribumi. Si Viannya disuruh sujud. Viannya kan gak mau ya. Iya. Dipaksa dia disuruh sujud sampai kepalanya tuh ditekan ke bawah gitu. Pas dia sujud gini, terus dia langsung gini lagi kepalanya. Disuruh gini lagi gitu, pokoknya nggak mau sujud. Pas lagi yang gini tuh matanya udah merah tuh. Si Viannya dendam kan, dikesal. Kayak gue tuh mau pulang, lu malah bunuh temen gue gitu. Terus gue harus sendirian gitu di sini. Terus pas lagi ngeliat gitu, terus orang pribuminya langsung kayak setengah jongkok gitu ke si Viannya kayak rek nepi iraha sih marane teh cari cing di dieu. Geus muak gitu ningali maneh londo ayeuna aya nipun gitu. Mau sampai kapan gitu. Kita tuh harus nyelesain ini. Lu harus ikhlas. Lu harus mati hari ini juga biar semua selesai gitu. Si Viannya kan langsung gak terima, dia langsung berdiri. Dia langsung maki-maki jadi kayak gitu tuh dia tuh, kayak nantangin gitu. Terus sama si orang pribuminya diludahin. Viannya makin murka di situ. Pas makin murka kan dia pegangin nih gini, terus dia akhirnya narik tangannya, terus dia langsung buka bajunya gitu cepet-cepet. Terus ini kan senjata doang, dia langsung ngeluarin gitu ke mereka, ditembakin sama pribumi di situ sama dia. Udah tuh, soalnya pribumi nggak megang senjata. Iya ya. Nggak megang senjata dia, obor aja gitu. Sama bambu. Enggak sih. Terus dia akhirnya masuk lagi ke mobil yang dihadang itu kan. Dia udah cepet-cepet terus dihadang lagi sama pribumi. Si pribuminya tuh ada kayak skop ya. Nah si skopnya itu dipanasin di api. Terus dia langsung nampar mukanya si Vian tuh pakai si skop yang dipanasin gitu. Kan jadi otomatis kan di sini dia kebakar ya. Melepuh. Iya si Vian tuh udah tuh guling-gulingan tuh si Viannya. Terus dipanasin lagi si si skopnya, ditancepin langsung ke dadanya. Langsung terus dia di otak dia gini, mati juga gua. Udah sekian perjalanan panjang, sekian lama perjalanan Dan sekian lama bertahan. iya,
Terus dia tuh nginget-nginget pas lagi kematian yang terakhir itu, dia nginget-nginget kata-kata mereka berdua nih, antara si Vien dan temen Jepangnya. Mereka berdua tuh pas lagi jalan berdua sebelum dihadang sama yang pertama itu, dia bilang gini, nanti kita rayakan perjalanan kita yang panjang ini. Itu yang dia inget sampai ke kematiannya tuh galuh. Jadi pas lagi dia sekarat itu tuh, yang dia inget bukan orang tuanya, malah itu, kejadian itu. Nanti kita rayakan perjalanan panjang kita yang hebat ini. Kata dia, ini tuh bukan merayakan, aku mati engkau pun mati. Terus di situ kan akhirnya komunikasi kan, kita ketemu di beberapa tahun yang akan datang. Akhirnya kita saling menemukan gitu antara Vien dan gue gitu. Di situ gue tanya, sebenci itukah engkau dengan pribumi? Enggak. Aku pun tahu aku salah gitu, bangsaku yang salah. Aku hanya membenci keadaan di mana aku harus menyukai laki-laki yang bukan dari rasku. Terus itu. Ternyata dia suka gitu. Si cowoknya juga nggak suka, tapi nggak saling nembak kan, mereka tuh berdua gitu. Nah, dia bilang, andaikan aku bisa bertemu dengannya, karena jarak kematian kita tuh nggak terlalu jauh. Jadi di kampung ini ke kampung ini tuh deket. Sampai sekarang sebagai arwah mereka belum ketemu? Nggak ketemu. Jadi masing-masing. Gue malah baru tahu kalau misalnya pada masa itu adanya masa bersiap. Ada. Berarti masa bersiap itu masa para pribumi ngusir-ngusirin si penjajah ya semuanya. Jadi kan kita kan merdeka 1945. Tapi masa bersiap itu sampai 1946 berlangsungnya. Jadi pas 1946 itu udah kayak sisa-sisa gitu kan? Iya. Pokoknya yang nggak sempat dikeluarin dari negeri ini ya otomatis dimatiin gitu. Dan gue baru tahu ternyata ada yang balik ke negaranya. Banyak yang pulang. Dari gue sih, ternyata Vien meskipun Belanda tulen, dia baik ya. Baik dia. Dan dia menyadari kalau misalnya negaranya yang salah. Meskipun dia dibunuh oleh pribumi, tapi ketika ditanya benci nggak sama pribumi, enggak katanya. Karena dia tahu negara dia yang salah. Oke, sekian cerita dari Vien. Gue bilangnya Vien si tulen Belanda. Semoga dia tenang di alam sana. Amin. Kalau misalnya meskipun beda agama, kalau ada yang mau ngirim doa mah nggak apa-apa kali ya. Boleh. Terima kasih untuk yang udah nonton episode kali ini dan juga selalu mendukung channel kita. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita.